أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند خلول الحادث العملي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا نفس لا تقنطي بزلة عزمت إن الكبائر في الغفران كالأمم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منحجم يا رب رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم نبينا الأمير النهي فلا أحد أبر بقولنا منه ولا نعمي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. البدء على روض النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين ثم إلى أرواح والدينا وأمهاتنا جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى أرواح المرحوم المؤلف هذا الكتاب أبي زكريا الأنصاري الحبيب عبد الله بن علي الحجاج وإلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد
وقال المصنف رحمه الله على من نفع به وبكم في الدارين آمين قال اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك وارزقنا فهما نعلم به كيف نناجيك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اكرمنا بنور الفهم واخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين. Para jemaah, kajian kita malam hari ini adalah tentang syarat-syarat orang yang berhak menerima zakat. Halaman berapa itu? 47. وشرط آخذ الزكاة من هذه الثمانية أن يكون مسلما. Syarat orang yang menerima zakat, asalnya akhir orang yang ambil. Syarat orang yang menerima zakat itu dari 8 macam tersebut, sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran, bahwa yang 8 macam itu ayyakuna musliman. Dari setiap kelompok itu dia harus seorang Islam, seorang Muslim, seorang yang beragama Islam. Jadi kemarin sudah disebutkan yang pertama adalah fakir, kemudian miskin, kemudian amilin, panitia, kemudian al-mu'allafati qulubuhum, orang yang baru memeluk agama Islam. Yang kelima ar-riqab, ya, orang yang memerdekakan budak. Ar-riqab, ya, yaitu orang ar-riqab kemarin, ya, orang memerdekakan budak, ya. Kemudian al-gharimi, orang yang menanggung hutang. Ar-riqab itu artinya kalau ada budak mukatabah, budak yang dijanjikan merdeka sama tuannya dan dia harus menebus, itu namanya riqab. Gharimin, orang yang menanggung hutang. Kemudian yang ke-6 sabilillah, dan yang ke-7 sabilillah, dan yang ke-8 ibnus sabil. Nah, itu 8 macam itu syaratnya mereka adalah seorang yang beragama Islam, seorang Muslim. Jadi kalau dia baru niat mau meluk agama Islam, belum masuk Islam, belum mu'alaf namanya, dan dia belum berhak menerima zakat. Kemudian yang kedua, wa alla yakuna fihi riqun illa al-mukatab. Bahwasanya orang yang menerima itu dia tidak ada padanya perbudakan kecuali dia sebagai budak mukatab. Jadi kan budak itu macam-macam. Nah, kalau dia budak mukatab yang sudah dijanjikan sama tuannya, dia akan merdeka kalau dia bisa tebus dirinya. Nah, dia terima itu zakat, nanti dikumpulin uang dari hasil dia usaha, dari zakat. Nah, kalau sudah senilai yang dijanjikan tuannya, maka dia bayar dirinya, diserahkan uang itu kepada tuannya. Nah, jadi budak mukatab ini dia boleh menerima zakat. Wa alla yakuna min bani Hashim wa bani al-Muttalib wa mawalihim. Juga syaratnya orang yang menerima zakat itu dia bukan dari Bani Hashim, keturunan Nabi Muhammad, dan juga bukan dari Bani Muttalib, dan juga bukan mawalihim, para pewarisnya, kaum kerabatnya. Bukan kaum kerabat Bani Hashim, bukan kaum kerabat Bani Muttalib, jadi banyak tuh. Ya, jadi para habaib dia tidak berhak menerima zakat. Kenapa mereka tidak terima zakat? Karena mereka mendapatkan bagian dari al-fai, ya, dari harta rampasan perang, di mana ketika itu musuh, ya, sudah nyerang duluan, akhirnya hartanya dikuasai oleh umat Islam. Nah, maka Bani Muttalib dan Nabi Muhammad berhak di situ mendapatkan bagian. Maka mereka tidak mendapatkan zakat, tidak boleh menerima zakat, dan ahli warisnya
Itu daripada para habaib ahli waris mawalihim. Juga ada keterangan karena kan harta zakat itu ya itu artinya dengan dikeluarkan zakat maka harta yang sisanya jadi bersih. Kalau belum dikeluarkan zakat harta orang itu masih kotor karena masih ada hak orang lain di situ. Nah makanya para habaib Nabi Muhammad dan keluarganya tidak menerima zakat karena itu ya istilah adalah harta yang kotor yang harus dikeluarkan. Jadi keluarga Muhammad menerima harta yang kotor itu gitu. Jadi istilah gitu kan. Karena kata Allah khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah zakat dari harta orang-orang kaya yang bisa membersihkan dan menyucikan harta mereka dan jiwa mereka. Jiwa mereka jadi bersih dari bakhil pelit dan harta mereka jadi bersih dari tercampur dengan harta orang lain. Artinya apa? Harta yang dalam macam tadi disebut oleh Allah jadi bersih itu. Nah oleh karena itu maka Nabi Muhammad dan keluarganya dan kerabatnya tidak menerima zakat. Na'am yajuzu an yakuna al-hammalu wal qayyalu wal wazzanu wal hafizu kafiran wa hashimiyan wa muttalibiyan. Ya, boleh menerima dari zakat tadi, tapi bukan berarti itu bagian zakat. Ini bagian upah mereka tapi diambil dari zakat. Tapi namanya bukannya zakat, tapi upah ujroh. Siapa? Al-hammal, tukang panggul, tukang nenteng, tukang bawain harta zakat. Wal qayyal, tukang nakar, tukang lettering. Wal wazzan, tukang nimbang. Wal hafiz, yang menjaga harta zakat. Kafiran, baik dia orang kafir, dia tukang panggul tapi dia bukan orang Islam, maka dia dikasih ya bagian dia dari harta zakat, tapi bukan sebagai penerima zakat, tapi sebagai sebagai buruh, sebagai kuli, maka dia berupa upah namanya, bukan zakat. Ya, begitu juga tukang timbang, tukang panggul, tukang jaga, walaupun dia kafir. Wa hashimiyan, walaupun dia dari keturunan Nabi Muhammad, boleh diambil dari harta zakat, tapi namanya bukan zakat, namanya ujroh, namanya apa? Upah. Ya, wa muttalibiyan, walaupun juga dari muttalib, boleh diambil dari zakat. Jadi artinya ya sebelum dikeluarkan untuk bagian 8 macam itu diperhitungkan tuh berapa upah tukang panggul, tukang lettering, tukang imbang, tukang jaga, tukang nganterin, sekian diambil. Nah sisanya baru dibagi, ya bagi 8 gitu. Wala yujzi'u min kullin minha ay min hadhihi thamaniyati aqallu min thalathatin min al-ashkhas amalan bi aqallil jam'i. Tidak memadai, tidak mencukupi dari setiap daripada yang 8 macam. Ya tadi disebutkan ada fuqara, ada masakin, ada amili, ada mu'allafah qulubuhum, ya ada ar-riqab, ya ada al-gharimin, ada sabilillah, musabil. Itu tidak memadai dari setiap yang 8 macam itu kurang dari 3 person, kurang dari 3 orang. Kan Allah sebutkan dalam Al-Quran pakai jamak. Innamas shadaqatu lil fuqara, itu jamak. Wal masakin jamak. Wal mu'allafati qulubuhum itu jamak juga. Wal amili jamak. Ar-riqab jamak. Jamak itu minimal 3. Kalau 1 mufrad, kalau 2 namanya tasniyah. Nah 3 jamak, minimal 3 jamak. Kalau berdua belum jamak namanya. Nah makanya kalau seandainya dari 8 macam itu jumlah mereka setiap macam itu banyak, lebih dari 3,
mungkin ada 10 orang, setiap golongan tadi. Maka minimal setiap golongan itu dibagi 3 orang. Fuqara, orang fakir 3 orang, orang miskin 3 orang, panitia 3 orang. Kenapa? Karena semua ada, kalau semuanya ada. Kalau seandainya semuanya ada lebih dari 3 orang, tapi dikasihin 2 orang. Orang fakir 2 orang, orang miskin 2 orang, mu'alaf 2 orang, panitia 2 orang, semua 2 orang. Maka kurang 1 orang. Nah, yang 1 orang itu harus diberikan juga. Itu namanya aqallu mutamawwalin. Aqallu mutamawwalin. Jadi katakan gini, kalau ada orang keluarin zakat 2,5 juta, karena dia punya uang 100 juta. 100 juta itu kan 2,5%-nya kan 2,5 juta. Itu kalau 2,5 juta dibagi 8 menjadi 312.500. 312.500. Nah, jadi masing-masing kelompok itu mendapatkan 312.500. Fakir segitu, miskin segitu. Nah, kemudian 312.500 dibagi 2, karena dia hanya ngasih 2 orang dari setiap kelompok, sehingga masing-masing mendapatkan 156.250, ya katakanlah 160.000 gitu kurang lebih. Ya, 160.000 itu dibagi 2. Ya, dibagi 2. Nah, begitu udah dibagi-bagi, ternyata apa? Kurang 1, karena masing-masing 2. Nah, maka setiap kelompok tadi harus, ya fakir tambahin seorang, miskin tambahin seorang, mu'alaf tambahin seorang. Nah, seorangnya ini nggak sama. Kalau tadi masing-masing 156.000, nah yang seorang ini aqallu mutamawwalin, katakanlah dikasih 25.000. Jadi 25.000. Jadi ditambahin. Karena udah habis dibagiin sama yang lain, tapi apa? Masing-masing 2. Padahal seharusnya apa? Minimal 3 orang. Karena Allah memfirmankan menggunakan jamak. Nah itu, jadi yang seorang itu dia dikatakan aqallu mutamawwal. Ya, yang dikatakan mutamawwal adalah sesuatu barang atau sesuatu benda yang berharga, yang bernilai walaupun sedikit. Ya, gitu. Dari kata mal, ya. Nah, itu namanya aqallu mutamawwal. Kasih 25. Orang fakir seorang kasih 25, miskin seorang 25, mu'alaf kasih seorang 25. Ya, gitu. Ya, lumayan juga. 25.000 kali 8 berapa? 2 juta. Keluarin 2 juta lagi. Nah, oleh karena itu maka kita jangan langsung keluarin dulu, jangan langsung bagi 2 orang. Kita perkirakan kampung kita ini fakir ada berapa? Lebih 3 orang, miskin lebih 3 orang. Kemudian mu'alaf, ya mu'alaf sedikit, paling sedur doang kalau dia datang. Ya, katakanlah 1. Ya. Kemudian Allah ingin orang nanggung orang yang nanggung hutang banyak kali. Nah, nanti kalau memang semuanya sama, itu sama rata. Tapi kalau seandainya ada yang nggak ada, katakanlah umpamanya lagi musabil nggak ada, amilin nggak ada, karena dia keluarnya sendiri. Kalau keluar sendiri pakai panitia, kan kagak kan? Nah, maka nanti siapa yang jumlah banyakkan personnya, orangnya itu lebih banyak. Karena yang bagian Ibnu Sabil kan nggak ada tuh. Yang seharusnya dapat dia katakanlah 1 juta, karena kalau 8 orang kan 8 juta, dia gak dapat. Ya, pokoknya ya kalau katakanlah zakatnya 8 juta, gak dapat, makanya 1 juta itu dialihkan ke fakir, karena fakir banyak. Ya, kemudian juga mu'alaf, bagian mu'alaf, nah bagian mu'alaf, bagian amilin, panitia disalurkan ke miskin, gitu. Ya, nah kita yang tahu, ya kita tahu nih, katakanlah RW kita aja, RW 2. Berapa fakirnya, berapa miskinnya, berapa qoliminnya, berapa ibnu sabil, berapa sabilillah, berapa mu'alaf. Nah, baru jangan sampai kesalahan. Kalau kesalahan kayak tadi, harus ada aqallu mutamawwalin. Harus ada yang seorang tuh yang kita kasih, ya walaupun sedikit. Jadi katakan tidak memadai dari setiap golongan yang dapat ini, aqallu min salasatin minal aslas, kurang dari 3 person, kurang dari 3 orang. Amalan bi aqallil jam'i, karena mengamalkan bilangan jama' paling sedikit adalah 3.
paling sedikit jamak itu 3. Fi ghairil akhiraini fil ayati, selain pada 2 terakhir dalam ayat itu. 2 terakhir adalah sabilillah dan ibnu sabil, itu gak disebut jamak. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin, jamak semua. Wa fi sabilillah mufrad, wa ibn sabil mufrad. Walaupun dia mufrad, itu dikatakan sabilillah dan ibn sabil lil jinsi. Maksudnya apa? Fal muradu minal jinsi salah satu fa'aksar qiyasan ala baqiyatil asnaf. Dia dikias. Yang 2 macam ini walaupun dia mufrad dikiaskan, dianalogikan dengan yang lainnya. Dari 8 macam itu 7 macam pakai jamak, sedangkan 2 macam pakai mufrad. Maka yang mufrad itu dikiaskan dengan yang 6. Artinya apa? Walaupun disebut mufrad tapi jamak juga. Jadi ibnu sabil buat 3 orang, sabilillah buat 3 orang. Kalau ada semuanya, gitu. Ya, itu dikatakan di sini fi ghairil akhiraini fil ayati wa bil qiyasi alaihi fihima. Ya. Nah, maka di situ dikiaskan, disamakan ya pada selain yang 2 tadi, ya. Fihima pada fihima ay al-akhirain, pada keduanya. Jadi artinya yang 2 itu dikiaskan, disamakan dengan yang lainnya, yang 6. Yang 6 semua menggunakan jamak. Illa al-'amila fayaktafi fihi biwahidin idza hasala bihil ghardu, kecuali amil panitia. Kan panitia itu kalau pakai kalau memang dibuka pakai ada panitianya. Ya kalau kita langsung nggak pakai panitia. Ya kalau panitia itu kan mungkin zakat fitrah, mau ajak orang tua. Kalau udah sendiri masa 2,5 juta kasih panitia juga bingung bagi saya bagi, dan kita aja langsung amplop-amplopin. Nah kecuali amil. Jadi amil itu bayak tafibihi biwahidin, maka cukup panitia itu seorang. Bahkan kalau kita sendiri yang ngasih ke pakai panitia, katakanlah umpamanya zakat fitrah, karena di Al-Barkah ngadain, dia Atako ngadain, Taris PRW ngadain, kan jadi sedikit tuh. Artinya dia ngasih zakat sedikit, cukup katakanlah seorang panitianya, ya. Nah jadi panitia itu cukup seorang. Nah maka nanti yang seharusnya bagiannya dia banyak, nah dia bagi separuh, makanya separuhnya dialihkan ke yang orang yang banyak. Biasanya banyak itu fakir miskin banyak, ya, fakir miskin banyak. Idza hasala bihil ghardu, kalau memang bisa berhasil tujuan. Jadi artinya kalau walaupun panitia seorang udah bisa berjalan, ya terima dia bagi-bagiin kena sedikit, ya udah cukup. Kecuali kalau memang membutuhkan harus banyak, mungkin 2 orang, 3 orang, ya. Wala yajuzu lil maliki walau binaibihi naqluha ay az-zakatu li baladin akhar matalan walau duna masafatil qasr. Tidak boleh bagi orang yang mengeluarkan zakat walaupun dengan wakilnya, tidak boleh ngapain? Tidak boleh memindahkan itu zakat ke tempat lain, asalnya balad itu negeri ke negeri lain, tempat lain. Contohnya, meskipun tempat lain itu kurang dari jarak qasar. Katakanlah jarak qasar itu 80 kilo. Kalau dari sini ke Kerawang belum 80 kilo. Nah walaupun kita pindahkan ke Kerawang, itu zakat kita pindahkan, nggak boleh. Kenapa? Karena di kampung kita masih banyak yang berhak menerima. Kecuali kalau di kampung kita udah kaya semuanya, nah boleh kita kirim kemana-mana gitu. Kalau masih ada kampung kita, orang kampung kita aja dulu. Nah kita orang kampung lain juga nggak tahu kaya kita. Kalau orang kampung kita tahu, gitu kan? Orang kampung kita pakai miskinnya udah ngitung aja. Pokoknya kalau buat dari bagi zakat, gua akan beli ini. Ternyata dia dari bagi zakat, ya kan jadi kasihan tuh.
Tapi kalau orang lain nggak tahu kan, berapa mobil kita, berapa kontrakan kita, berapa ATM kita, ATM nggak ada yang tahu kali ya, gitu. Nah jadi dikatakan tidak boleh si pemilik zakat itu walaupun naibnya, wakilnya memindahkan zakat ke negara atau ke tempat lain, contohnya walaupun tempat lain itu kurang dari jarak qasar, itu ma'awudhu mustahiqiha, kalau atau bersama adanya mustahiknya di kampung itu. Ya kalau yang mustahiknya sedikit, ya itu kan ya bisa kita alihkan ke tempat lain. Apalagi kalau nggak ada sama sekali, bisa jadi mungkin di suatu tempat orang kaya mulu, ya di komplek gitu kan, ya kan kalau di komplek orang kaya semuanya, baik muslim di situ. Nah dia mau keluarin mulai siapa? Kita mau kasih tanda mobil lu berapa sih? 2, ada gua 3, gua dikasih zakat. Kayak dia. Nah boleh deh tuh dioper kemana ya? Ya kalau kampung kita nih masih banyak kan pakai miskin. Nah jangan dioper kemana-mana. Au ba'dihi, atau sebahagiannya fi mahalli wujubiha, pada tempat waktu wajib zakatnya. Apa dasarnya? Li khabari sahihain, karena ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Shadaqatun tukhadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Ini sebenarnya hadis adalah pesan Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal. Ya, jadi ketika Rasulullah ingin kirim Mu'adz bin Jabal ke Yaman, ya, jadi Mu'adz bin Jabal itu bertugas sebagai, ya katakanlah mewakili Rasulullah. Ya kalau nanti ada masalah-masalah di sana, maka Mu'adz bin Jabal yang menjelaskan, ya tentang apa? Tentang masalah-masalah agama. Itu ada di antaranya ini potongan hadis ini. Ya, shadaqatan tukhadhu min aghniyaihim, sedekah yang diambil dari orang-orang kaya ya negeri itu, faturaddu ala fuqaraihim, maka diserahkan kepada fakir-fakir orang negeri itu. Tadi saya sudah baca itu. Nah, mana ya? Ya biasa lagi cari gak ada tuh. Mu'adz bin Jabal, ya pesan Rasulullah begitu. Nah jadi dengan adanya kalimat min aghniyaihim, dari orang kaya negeri itu, dan diserahkan kepada orang fakir negeri itu. Sebagai pengetahuan kita saja, ada yang mengatakan boleh diserahkan itu zakat ke tempat lain. Mana dalilnya? Ini juga. Loh, kok begitu? Iya, karena di situ domirhu diartikan, kalau yang tadi ini yang mengatakan gak boleh dipindahkan ke tempat lain, aghniyaihim, itu orang-orang kaya negeri itu, diambil zakat dari harta orang kaya negeri itu. Terus faturaddu ala fuqara'i, maka diserahkan kepada orang-orang fakir negeri itu. Berarti gak boleh ke negeri lain. Nah ada yang menerjemahkan, mentafsirkan hukum di situ, min aghniyaihim, dari orang-orang kaya orang Islam, dan diserahkan kepada orang-orang fakir orang Islam. Berarti kan orang fakir Islam, orang Islam yang fakir bukan di sini saja, mana-mana ada kan. Nah maka dikatakan boleh dipindahkan ke tempat lain. Jadi itu yang namanya fikih begitu. Ada dua kaul, ada dua pendapat. Tapi ya yang mazhab Syafi'i tadi yang pertama, yaitu diambil itu zakat dari orang kaya negeri itu dan diserahkan kepada fakir orang negeri itu. Nah kalau yang lain mengatakan diambil yaitu zakat dari orang kaya orang Islam, orang kaya yang Islam, dan diserahkan kepada fakir miskin yang Muslim. Kan di mana-mana ada orang Muslim. Nah gitu, itu sekedar pengetahuan kita. Jadi pertama itu. Alasan yang kedua, warim tidari atma'i mustahiqi kulli baladin ila zakatin ma biha
minal mali wan naqlu yuhishuhu. Juga lantaran karena begitu panjangnya harapan para mustahik. Yang tadi saya katakan, para mustahik ini dia udah tahu tiap tahun saya biasanya dapat zakat dari orang kaya anu. Nah, insya Allah tahun ini dapat lagi. Ya lumayan kalau udah ada saya mau beli nambah gitu. Ya kan? Ternyata karena zakat itu dipindahin dia dapat dia. Makanya dikatakan situ panjang harapan angan-angan al-mustahiqi kulli baladin. Ya. Para mustahik setiap tempat ila zakatin ma biha minal mal. Ya. Yaitu kepada zakat yang dia dapatkan zakat itu ya berupa harta. Oleh karena itu wa naqlu yuhishuhu, kalau dipindahkan itu harta zakat akan membuat murung hati mereka. Mereka jadi gelisah, ya gak ada ternyata kita. Biasanya bulan Januari tanggal 1, ini udah Februari. Pas ditanya, Pak Haji, biasanya kalau zakat Pak Haji, anu Februari ke sono ke Kerawang. Ya, nah jadi kan dia dikatakan yuhishuhu, membuat mereka menjadi murung, menjadi sedih. Nah begitu. Wa kharaja bi ziyadati lil maliki al imamu falahu naqluha. Jadi kecualikan dengan kalimat dengan tambahan akulil maliki tadi kan ada wala yajuzu lil maliki, tidak boleh bagi pemilik zakat. Di sini katakan dicualikan al imamu. Ya, kalau zakat itu diserahkan kepada imam, kepada pemimpin, ya. Maka falahu naqluha. Maka si pemimpin itu boleh memindahkan zakat itu. Karena zakat kita kumpulkan di rumah zakat. Ya, ada di Tanah Abang itu kan ada kan yang basis itu badan zakat infak dan sedekah. Kita serah ke sana. Nah, maka karena udah kita serah ke sana, maka dia boleh memindahkan zakat itu. Dia terima dari orang Jakarta, tapi orang Jakarta diberikan, tempat lain juga diberikan. Nah, itu namanya imam sudah. Ya, karena dia ditunjuk oleh pemerintah. Ya gitu. Nah kalau kita pribadi jangan pindahkan zakat kita ke tempat lain. Tapi kalau kita serahkan zakat kita kepada imam, kepada panitia yang memang sudah seperti itu, maka nanti dia yang akan atur. Ya sebagian mungkin orang Jakarta, sebagian lagi orang-orang daerah. Walau insyaallah kita lanjutkan ya karena ini masih ada beberapa baris. Ya sementara kita mau baca kitab yang kedua. Sekarang masih ada 15 menit ya, insyaallah. Baik para jamaah sekalian, sekarang kita lanjutkan kitab yang kedua. Masih bicara masalah bahaya lisan lidah. Sekarang wasuila alaihi salatu wassalam. Wasuila alaihi salatu wassalam, pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, ayat ribul mu'minu, bolehkah orang yang beriman itu bohong? Bolehkah orang yang beriman itu bohong? Faqala, jawab Rasulullah, la, enggak boleh. Kenapa? Karena Allah berfirman, innama yaftaril kadhiba alladziina la yu'minuna bi ayatillah. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan berita bohong, itulah orang yang tidak beriman dengan ayat Allah. Jadi orang yang beriman tidak boleh berbohong. Nah itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya memang bahasanya dia panjang lebar. Dalam hadis ini nggak boleh, tapi ada suatu ketika juga boleh kita bohong dalam rangka untuk kebaikan orang. Ya, katakanlah ada orang lari, langsung dia minta perlindungan sama kita, dia ngumpet di bawah kolong meja. Dalam kemudian ada orang lari lagi, bawa kolong. Tapi orang nggak terima lari-lari, nggak sekali lihat. Karena kalau dibilang pun kolong langsung dibaca orang. Ya, karena dia udah pegang kolong, muka dia udah merah. Lihat orang kelewat sini enggak? Ya, nah itu jadi artinya
posisi semacam itu kita boleh berbohong untuk menyelamatkan, ya, untuk mendamaikan, untuk menyelamatkan jiwa orang, nah, gitu. Tapi di sini secara umum memang tidak boleh, karena orang yang beriman itu dikatakan tidak boleh mengada-adakan berita bohong. Al-hadisah, ya, baca hadis tersebut. Wa min azami afatil lisani al-ghibatu, dan di antara bahaya lisan yang besar juga adalah ghibah. Ghibah itu artinya gosip, menceritakan kejelekan seseorang di belakang orang itu, ya, atau dalam bahasa Indonesia namanya menggunjing. Gosip itu artinya bertambah digosok, bertambah sip, ya. Jadi kalau ngomongin orang kan enak gitu kan, ya, terus aja deh, nggak berhenti dan putus-putus. Itu namanya ghibah, gosip, menggunjing. Apa itu ghibah? Wa hiya dzikruka akhakal muslima fi ghibatihi bima yaqrahu law sami'ahu. Yang dikatakan ghibah adalah sebutanmu, ceritamu kepada saudaramu yang muslim di belakangnya. Jadi kita ceritakan kejelekan bima yaqrahu, dengan apa yang dia bencinya, law sami'ahu, kalau dia mendengar berita itu. Jadi yang namanya ghibah menceritakan kejelekan seseorang di belakang orang itu. Nah, itu kalau dia dengar pasti dia marah. Itu namanya ghibah. Ya, ada yang bertanya juga sama Rasulullah, ya Rasulullah, kalau seandainya memang benar seperti apa yang memang benar ada pada dia seperti apa yang saya ceritakan, justru itu yang namanya ghibah. Kalau memang tidak ada pada dia kamu ceritakan, itu namanya bohong, gitu. Ya, ketika ada yang nanya tuh, ya Rasulullah, kan gak boleh ghibah, ya. Nah, kalau yang saya ceritakan kejelekan dia memang betul ada pada dia, nah itulah justru yang ghibah. Kalau kamu ceritakan kejelekan dia padahal dia gak punya kejelekan itu namanya bohong. Dua-duanya berarti kan jelek, ya. Nah, gitu. Jadi artinya kalau ada orang punya kejelekan, ya udah kita diam aja, gak usah ceritain, ya. Dalam ghibah. Wa sawa'u dzakartahu bi naqsin fi dinihi aw badanihi aw ahlihi wa waladihi hatta mishyatihi wa sawbihi wa sa'iri ma yata'allaqu bihi. Ya, sama saja kau ceritakan tentang kekurangan di dalam agamanya. Wah, si ada malas banget, gak pernah sholat berjamaah. Oh, si ada malas banget, gak pernah dia taklim. Biar aja di berjamaah pahala buat dia, kalau berjamaah kurang pahala ya buat dia juga, gitu kan? Biar aja. Jadi tugas kita ngajak. Atau kekurangan badannya, fisiknya, ya, apa karena kurusnya, apa karena kerdilnya, atau apalah gitu ya, ya, atau warna kulitnya. Orang bule salah, orang hitam salah, ya. Ketika orang itu bule, dia bule banget. Ketika orang hitam keling banget, ya, mana bener gitu ya. Au ahlihi, atau keluarganya diceritain, wa waladihi, anaknya, hatta misyadihi, sampai jalannya, gerak-geriknya, ya. Dia kalau jalan buat-buat supaya orang kelihatannya jadi nafsu gitu. Ya, nah itu kita ngomong begitu. Wasaubihi, juga diceritakan masalah pakaiannya. Wasaili ma yata'allaqu bihi, dan seluruh apa yang berkaitan dengan orang itu. Ya, memang kita kayaknya tuh nggak pernah lepas tuh dalam satu hari ya menceritakan aib orang, ya kan? Karena tadi masalah agama, masalah fisik, masalah akhlak, ya, masalah pakaian. Nauzubillah dari dia. Wa sawa'un fi dzalika an-nutqu bil lisani wal kitabatu, atau kalau kita bil lisan wal kitabati, bicara dengan tulisan, atau kalau kita ya wawunya lil istimna wal kitabatu wal isyaratu bil yadi. Baik atau sama saja hal itu dia ucapkan dengan lisan langsung, wah si anu begini segala macam, ya. Wal kitabatu, atau baik dengan tulisan. Nah sekarang tuh WA gitu. Nah WA gitu, begini antara kita udah, ya.
Ya Allah tuh kalau lihat di itu ya YouTube itu orang pada enak banget ngomong ya, pada yang jelek-jelekin ustaz, jelek-jelekin kiai, jelek-jelekin sahabat, habaib, ya. Karena kalau dia bikinnya sistem penting apa tuh tapi namanya kalau orang YouTuber itu apanya banyak iya supaya nanti dia bertambah banyak orang yang komen yang buka ini dia bertambah masuk banyak itunya apa namanya website akses bahasa komputer awam dulu. Nah itu ya kan karena ada yang apa namanya sampai jutaan itu intinya. Kalau saya lihat yang pengajian baru 60 orang yang baca yang itu kan ya ada yang baru 40 orang jamaah kita. Tapi saya juga alhamdulillah 60 orang berarti banyak. Kalau jamaah kita aja paling berapa 40 orang, 60 orang udah mana-mana tuh ya gitu. Ada yang di masjid 140 berapa saya lihat. Nah itu ada jutaan kan. Nah walaupun maksudnya itu baru jelek-jelekin orang dengan kitab dan tulisan. Wal isyaratu dan dengan isyarat ya apa dengan mata, dengan tangan isyarat gitu ya wal isyaratu bil yadi dan isyarat dengan tangan. Kadzalika qala ulama rahimahumullah, begitulah pendapat ulama semoga Allah berikan rahmat kepada mereka. Mislul Imam Al-Ghazali wal Imam An-Nawawi wa ghairihima. Siapa ulama itu di antara dari Imam Al-Ghazali dan Imam An-Nawawi dan selain beliau berdua. Itu insya. Mana kurang? Kan udah 33 orang. Apa kan yang terlambat? Oh yang kemarin terlambat berarti ya? Mana masih kurang? Oh 1 menit ya? Ya saya bismillah karena kurang 1 menit. InsyaAllah kita lanjutkan wal ghibatu muharramatun. Baik para jamaah, kita baca Fatihah dengan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala berikan pahala pada orang-orang yang bermanfaatnya di musim kita ini. Dan mudah-mudahan orang-orang yang meninggal dunia, orang tua kita, saudara kita, teman kita, jamaah kita yang kemarin kita sudah baca Fatihah ya, Pak Maksud ya, kemudian juga Asep ya, Acep meninggal ya, kita baca Fatihah semuanya pada meninggal ya. Baca Fatihah, mudah Allah Subhanahu wa taala tempat mereka yang sebaik-baiknya dan anak cucu kita sedang belajar dijaga pelihara oleh Allah dan berikan ilmu bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidina amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا من يتبعنا شقيا ولا مكروها ولا محروما لا فيها سبحانك اللهم تحية فيها السلام واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. تقبل الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.